di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4 kompetensi guru. Jadi sebagaimana yang teman-teman tahu ya di sini, dalam dunia pendidikan, khususnya guru ataupun dosen, itu harus memiliki namanya 4 kompetensi. Kenapa sih harus ada 4 kompetensi ini? Di setiap setiap lini bidang ataupun unsur-unsur bidang-bidang itu pasti ada namanya kompetensi. Kenapa harus ada kompetensi? Karena kompetensi ini adalah standar yang harus kita capai untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya kalau misalkan dalam guru pendidikan, nah ini kan ada 4 kompetensi. Dari keempat kompetensi ini yang harus kita capai itu standarnya dari pedagogi, terus profesional, kepribadian, dan juga sosial. Nah, ada apa aja sih pedagogi, terus juga profesional, terus juga kepribadian, terus juga sosial. Nah, ini 4 ini adalah standar yang harus dicapai oleh orang-orang yang ingin menjadi seorang pendidik ataupun seorang guru tersebut. Jadi, semisalkan teman-teman di sini ingin menjadi guru atau seorang pendidik, itu haruslah mencapai 4 kompetensi tersebut. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan guru untuk mengatur seluruh rangkaian pembelajaran, mulai dari perencanaan, mulai dari terus juga pelaksanaan dan juga evaluasi. Dari penyusunan modul RPP, lalu implementasinya di kelas, lalu juga evaluasinya. Apa sih yang kurang gitu. Semua hal dalam pembelajaran dari awal hingga akhir itu kita sebut dengan kompetensi pedagogi atau kemampuan guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar berjalan sebagaimana mestinya. Itu kompetensi pedagogi. Yang kedua ada kompetensi profesional. Apa sih kompetensi profesional? Kompetensi profesional itu kompetensi yang harus dimiliki guru setiap mata pelajaran. Contoh misalkan guru matematika. Guru matematika itu harus menguasai rumus-rumus matematika. Misalkan dia mengajar pelajaran kelas 7 SMP. Nah, wajib guru tersebut untuk menguasai rumus-rumus matematika dalam kelas 7. Kenapa? Karena yang dia ajar itu kelas 7. Kalau misalkan dia tidak ada kompetensi profesional, maka dia tidak akan menguasai materi tersebut. Begitu. Terus juga misalkan guru bahasa Indonesia, dia harus namanya menghafal imbuhan-imbuhan dan segala hal yang terkait dengan Indonesia. Itu namanya disebut dengan profesional. Profesional itu berlaku seolah-olah kita ini sudah paham semua gitu. Dan tidak kosong, benar-benar kita paham apa yang kita jelaskan, apa yang kita pahami. Begitu. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, di sini untuk menjadi seorang pendidik atau guru itu tidak boleh sekedar bisa mengajar. Kepribadian kita pun harus menyesuaikan bahwa kita ini seorang guru. Contoh jujur, terus juga peduli, terus juga pinter gitu kan, terus juga sabar. Nah, itu banyak kompetensi kepribadian kita sebagai seorang guru. Gak bisa misalkan kita sebagai seorang guru kita bad mood malamnya, terus kita datang ke kelas mengajar dan kadang bad mood. Semua siswa jadi pelampiasan kita. Itu namanya selain tidak punya kepribadian, kompetensi kepribadian, juga tidak profesional. Bayangkan saja, semua murid di sini energinya banyak positif ingin belajar. Sedangkan ketika gurunya datang nyampe ke sini malah dibuat bad mood juga dengan aura negatif yang kita bawa. Itu namanya tidak memiliki kompetensi kepribadian. Begitu. Mungkin nanti akan kita contohkan saja dari lewat animasi ya di tengah-tengah sini untuk tentang kompetensi kepribadian. Terus juga
Terus juga yang terakhir ada kompetensi sosial. Nah, di kompetensi sosial ini guru itu dituntut wajib untuk bisa bekerja sama, menghubungi wali murid, dan juga kerjasama antar guru, berhubungan juga dengan murid. Kalau misalkan kompetensi sosial guru itu tidak ada, misalkan seorang guru ingin menjadi pengajar, calon guru, tetapi dia takut untuk bercengkrama dengan wali murid, terus bagaimana nanti ke depannya? Misalkan muridnya ada masalah. Nah, terus guru ini malu untuk mengajar, untuk bercengkrama dengan wali muridnya. Bagaimana siswa itu akan tahu, bagaimana wali murid itu akan tahu kalau misalkan anaknya di sekolah kurang mengerti, begitu. Nah, 4 kompetensi ini penting semua untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Seorang guru itu bukan sekedar mengajar. Nah, di sini guru itu harus ada yang namanya ta'dib, taklim, dan tarbiyah. Ta'dib itu kita harus memupuk adat-adat atau akhlak, pembentukan akhlak siswa. Terus juga taklim, mengajar, transfer ilmu, proses terjadinya transfer ilmu, tukar-menukar pikiran, itu namanya taklim. Yang ketiga ada tarbiyah, itu mendidik anak itu agar membentuk karakter yang baik. Jadi tugas guru itu tidak sekedar mengajar di papan tulis. Tugas guru lebih daripada itu. Banyak sekali administrasi yang harus dilengkapi, banyak sekali hal-hal kompetensi yang harus mencapai standar. Tidak sekedar mengajar di atas papan tulis, gitu. Karena kita pun harus mengetahui setiap karakter siswa. Jadi guru benar-benar dituntut sekeras mungkin agar generasi kedepannya juga memiliki intelektual dan akhlak yang baik, dengan karakter yang baik pula, tidak sekedar hanya pinter ya, gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunin. Setiap pagi, seorang guru memulai harinya dengan penuh tanggung jawab. Ia datang ke sekolah lebih awal, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, tetapi untuk mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didiknya. Sesampainya di sekolah, ia menyapa rekan-rekan guru dan seluruh warga sekolah dengan ramah. Sikap santun dan penuh hormat yang ia tunjukkan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Sebelum memasuki kelas, ia memeriksa kembali materi pembelajaran, menyiapkan media yang akan digunakan, serta memastikan bahwa kegiatan belajar hari itu dapat berjalan dengan baik. Ketika memasuki kelas, ia menyambut peserta didik dengan senyum hangat dan penuh semangat. Ia memahami bahwa setiap siswa memiliki karakter, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Karena itu, ia berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan mudah dipahami oleh semua siswa. Selama proses pembelajaran berlangsung, ia tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak siswa berpikir, berdiskusi, dan berani mengemukakan pendapat. Ia mendengarkan setiap pertanyaan dengan sabar dan memberikan penjelasan yang jelas agar siswa benar-benar memahami pelajaran yang diberikan. Saat menemukan siswa yang mengalami kesulitan, ia tidak mengabaikannya. Dengan penuh perhatian, ia mendampingi dan memberikan bimbingan hingga siswa tersebut mampu memahami materi dengan lebih baik. Baginya, keberhasilan seorang guru bukan hanya menyelesaikan materi pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di dalam kelas, ia selalu berusaha menjadi teladan. Ia menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai setiap orang. Melalui tindakan dan perilakunya sehari-hari, ia mengajarkan nilai-nilai positif yang dapat dicontoh oleh peserta didik.